Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang mana kita tidak akan bisa hidup tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bermodalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, itulah kita menikmati kehidupan kita di permukaan bumi. Dan kita sangat tergantung kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lihatlah bagaimana tergantungnya kita kepada oksigen. Bagaimana tergantungnya kita kepada nikmat air. Bagaimana tergantungnya kita dalam kehidupan kita kepada nikmat makanan. Semua itu Allah yang memiliki, yang telah memberikannya kepada kita. Lihatlah bagaimana tergantungnya kita kepada nikmat mata, pendengaran, nikmat kaki dan tangan, dan seluruh organ tubuh kita di bahagian dalam yang tanpanya kita tidak akan bisa hidup. Semua ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, yang akan terjadi adalah kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Sesuatu yang tidak sanggup kita hitung, kita tidak akan bisa membalasnya. Bagaimana akan membalasnya? Menghitungnya saja kita tidak sanggup. Oleh karena itu ibadah dan ketaatan bukanlah untuk membalas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau untuk itu semua kita tekor. Apa yang pernah kita lakukan daripada kebaikan tidak sebanding dengan besarnya rahmat dan nikmat yang kita terima setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, pemimpin seluruh manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya seluruh para nabi dan para rasul, dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Kalau Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka beliau adalah Sayyidu Waladi Adam, pemimpin dan yang terbaik, yang paling mulia dari seluruh anak cucu Adam. Tidak ada manusia yang lebih mulia, lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah.
berusahalah untuk selalu memahami, berusahalah untuk selalu berusaha untuk memahami, kalau belum bisa memahami, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar dari Allah untuk kita. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Diutusnya Nabi Muhammad dengan wahyu kepada manusia adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, banyak manusia yang meremehkan nikmat tersebut. Namun sayang, banyak manusia yang tidak menganggap itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, yang pernah Allah berikan kepada manusia. Tanpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu bagaimana cara kita meraih ridho Allah. Tanpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu bagaimana caranya menghindari murka Allah. Tanpa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Tanpa Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu bagaimana cara menghindarkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, semua manusia sesat. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Allah katakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kegelapan menuju cahaya. Maka wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah sebut cahaya. Kalau tidak ada cahaya di permukaan bumi, bagaimana kita akan hidup? Bagaimana kita akan beraktivitas? Inilah nasib orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dalam kehidupannya, yang tidak kembali kepada tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fid din, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan dua tugas, secara global dengan dua tugas. Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 119. Tidak hanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi dan para rasul. Tidak hanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini adalah tugas seluruh para nabi dan para rasul secara umum terbagi dua. Mari kita baca ayatnya, kemudian nanti kita baca ayat yang berhubungan dengan para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Rabb kita tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, dan kebenaran itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu apa yang datang dari Rabbmu. Datang dari Rabb Allah tabaraka wa ta'ala melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas utama Nabi Muhammad SAW? Allah sebutkan dalam ayat ini tugasnya dua. Tugas secara global tugas Nabi SAW adalah dua. Pertama, basyira,
sebagai pemberi kabar gembira wa nadhira, sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Kemudian Allah katakan wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya. Engkau tidak akan ditanya, maknanya engkau tidak bertanggung jawab. Wahai Rasul, tidak bertanggung jawab an ashabil jahim, tentang mereka yang akan menjadi penduduk neraka jahim. Neraka yang apinya menyala-nyala dengan panas. Banyak pelajaran di dalam ayat ini, namun yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang berbahagia ini adalah bahagian daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala nadhira. Bahagian daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala nadhira. Engkau diutus sebagai pemberi peringatan. Dan itu yang akan kita jadikan pokok bahasan kita pada pertemuan kita yang berbahagia ini biidznillahi azza wa jalla. Namun sebelum kita berbicara itu, ada sebuah yang baru saja terlintas ya, dan rasanya penting untuk kita sampaikan berhubungan dengan ayat ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi dengan hak, dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang kebenarannya adalah absolut. Dan sudah kita bacakan juga ayat tadi, al-haqqu min rabbik, yang hak itu semuanya berasal dari Rabbmu, dari Allah tabaraka wa ta'ala, berasal dari Allah dalam bentuk wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat. Dalam masalah hak ini sedikit keluar dari tema kita, namun insya Allah bermanfaat biidznillahi azza wa jalla. Terlintas untuk ana sampaikan bahwa orang di zaman kita sekarang ini mendidik sebahagian kaum muslimin, ingin menyampaikan kepada sebahagian kaum muslimin bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu tidak absolut. Saya merasa saya yang benar, si A merasa dia yang benar, si B merasa dia yang benar, si C merasa dia yang benar, dan masing-masing memiliki argumentasi. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang benar, karena masing-masing berada dan merasa dirinya di atas yang benar. Dengan ini mereka memberikan hukum bahwa kebenaran itu relatif, tergantung dari siapa dan bagaimana, sudut pandang apa, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan dia di atas kebenaran. Ini adalah cara fikir yang sangat keliru, kalau tidak kita katakan sangat sesat. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kebenaran. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Rasul dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu ternyata tidak ada di permukaan bumi, berarti apa tugas Rasul? Berarti tidak ada hasil dari apapun yang diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW sampaikan kepada manusia. Dengan keyakinan itu, orang bisa saja menolak Al-Quran karena dia merasa benar bahwa Al-Quran salah. Dengan poin yang seperti itu, dengan kaidah seperti yang tadi, orang bisa saja menganggap bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam juga berada di atas kebenaran. Padahal Rasul SAW mengatakan mereka di atas kebatilan dan akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya kalau dia wafat di atas itu. Lihat bagaimana pemahaman yang seperti ini disampaikan dan di dalamnya penuh dengan sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Oleh karena itu orang yang benar-benar memahami ini dan benar-benar dihayati dan dimasukkan ke dalam hatinya, dia mengatakan
Tidak boleh kita menyalahkan. Tidak boleh kita mengatakan selain umat Islam salah dan akan ke neraka. Masing-masing berada di atas kebenaran sesuai dengan apa yang mereka pahami dari agama mereka, dan ini batil. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat bahwa mereka bukanlah berada di atas kebenaran. Ala kulli hal, ini hanya terlintas bahwa kebenaran itu absolut. Kebenaran apa yang sama dengan Allah, yang Allah sampaikan, yang Allah wahyukan, itulah kebenaran. Kebenaran adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam wahyu yang berasal dari hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukan bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini, sesuatu yang terlintas ketika membaca ayat yang ingin kita ingatkan kaum muslimin. Sehingga para ulama mengatakan ilmu yang sebenarnya itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Itulah ilmu yang hak. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dan Rasulullah katakan, itulah kebenaran. Tidak sesuai, itulah kebatilan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini berbicara tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau diutus oleh Allah, kami mengutus wahai Rasul dengan kebenaran yang nyata sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan mara bahaya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak bertanggung jawab dan tidak akan ditanyai dan tidak akan bertanggung jawab tentang mereka yang tidak ikut peringatan itu lalu kemudian menjadi penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia berdosa itu tidak akan ditanggung dosanya oleh orang lain. Hal ini juga ada di tengah pemikiran sebagian manusia. Kalau kita tidak begini maka semua kita berdosa. Kalau yang seperti ini tidak kita lakukan semua kita berdosa. Seperti yang dikumandang oleh sebagian saudara-saudara kita, kalau khilafah Islamiyah tidak berdiri maka semua yang ada di negeri ini akan menanggung dosanya. Hal yang seperti ini batil. Karena manusia bertanggung jawab tentang amalannya masing-masing. Adapun aman orang yang melenceng, dia tidak akan bertanggung jawab. Rasul saja utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diperintahkan Allah menyampaikan wahyu tidak bertanggung jawab untuk orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka, apalagi kita. Ini ayat yang berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang senada, tapi tugas para Nabi dan para Rasul semuanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ayatnya panjang, namun di dalam potongan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Maka Allah mengutus para nabi. An-nabiyyin di sini mencakup seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul ini mubasysyirina wa mundzirina. Semua mereka memiliki dua tugas utama. Yang pertama mubasysyirin, pemberi kabar gembira. Yang kedua wa mundzirin, dan mereka juga bertugas memberikan peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dua tugas Nabi dan dua tugas para Nabi dan para Rasul, dan kita berbicara tentang bahagian yang kedua daripada tugas para Nabi dan para Rasul, bahwa tugas para Nabi dan para Rasul adalah memberikan kabar peringatan mara bahaya. Dan tentunya semua kita tahu biiznillahi azza wajal, semua kita mengerti bahwa peringatan mara bahaya itu bahwa adanya adab yang sangat dahsyat. Akan ada adab yang sangat dahsyat yang tidak akan tertanggungkan oleh manusia, yang tidak ada seorang pun yang bisa menanggung adab yang sangat dahsyat itu. Ini Allah terangkan
ketika Allah berbicara tentang memberikan peringatan atas adanya mara bahaya. Mara bahaya itu adalah, maksudnya adalah adanya adab yang sangat pedih. Di dalam surat As-Saba, dalam surat Saba ayat 46. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya dia itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Dia yaitu Muhammad, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan kepada kalian akan sebuah mara bahaya baina yaday adzabin syadid. Apa mara bahaya itu? Adanya sebuah azab yang sangat teramat dahsyat. Ya akhi, kalau sudah Allah yang mengatakan dahsyat, itu benar-benar dahsyat. Kalau Allah yang mengatakan adab yang sangat pedih, itu benar-benar pedih. Karena yang memberikan peringatan ini kepada kita adalah Allah yang maha pengasih kepada kita. Orang yang sangat mencintai seseorang, dia akan menyampaikan kepada orang yang sangat dia cintai sesuatu yang akan menjauhkan orang yang ia cintai dari mara bahaya. Dan inilah tugas para nabi dan para rasul, yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan mara bahaya akan adanya adab yang sangat dahsyat dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, sekaligus berusaha dengan izin Allah untuk menjauhkan manusia dari adab yang sangat dahsyat itu. Dan adab yang sangat dahsyat itu adalah, semua kita mengetahui adanya murka Allah dan adanya adab Allah di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kabar gembira itu semua kita tahu bahwa maksudnya adalah kabar gembira dengan kemuliaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa untuk mendapatkan ridho Allah dan sampai dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Inilah tugas utama Nabi Muhammad SAW dan tugas utama seluruh para nabi dan para rasul. Bahwa para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ada adab yang pedih di hadapan kalian. Hindarkan diri kalian wahai manusia dari adab yang pedih ini. Ini tugas umum, dan untuk tugas itu Rasulullah SAW berkewajiban dan diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerangkan kepada manusia apa saja yang akan mengantarkan mereka kepada adab yang pedih itu. Ketika Rasul memberikan peringatan mara bahaya akan ada adab yang sangat teramat dahsyat, Rasul kemudian menerangkan kepada manusia jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka kepada adab yang pedih itu. Dan seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia ke jalan yang pedih itu telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada satupun yang kurang. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Tak ada lagi amalan, tak ada lagi perbuatan yang akan mendekatkan kalian ke neraka Allah illa waqad nahaitukum an, melainkan semuanya sudah kularang kalian untuk melakukannya. Tak ada lagi jalan ke neraka atau mendekatkan manusia ke neraka, melainkan semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini jalan-jalan yang akan mengantarkan kalian ke neraka, dan semua itu dalam tujuan utama tadi, memberikan peringatan
bahwa ini adalah berbahaya dan akan mengantarkan kalian kepada hal yang berbahaya. Kalau itu tugas para nabi dan para rasul, maka apapun yang Allah wahyukan kepada mereka, kepada para nabi dan para rasul, akan berisi dua hal tersebut. Demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran di dalam surat Al-Mursalat, Allah mengatakan tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Allah mengatakan di antara hal yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran, nudhra, peringatan mara bahaya. Udhran au nudhra, sebagai udhur bagi manusia atau sebagai peringatan mara bahaya kepada manusia. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah diberikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di depan kita ada azab yang sangat teramat dahsyat, di depan kita ada neraka, di hadapan kita nanti ada azab yang tidak akan tertanggungkan, ada murka Allah yang tiada tara. Kalau kita tidak mendapatkan ridhonya, berarti kita akan mendapatkan murkanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita manusia kekuatan untuk memilih, kemampuan untuk memilih. Di dalam Al-Quran surat Al-Balad, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Surat Al-Balad ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan yang pertama yang akan menyampaikan mereka kepada negeri kenikmatan, dan inilah dia kabar gembira. Dan satu jalan lagi, jalan keburukan yang akan mengantarkan mereka kepada murka Allah dan neraka Allah, dan inilah dia peringatan mara bahaya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita manusia setelah disampaikan segala-galanya melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Silakan pilih. Kalian ingin menjadi orang yang akan bahagia nanti, ini jalannya. Kalian ingin menjadi orang yang nanti menderita, ini jalannya. Silakan pilih. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia, jadi orang-orang yang lurus berjalan di atas jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menjerumuskan diri kalian kepada azab yang sangat teramat dahsyat itu, silakan. Jadi kita diberikan kekuatan untuk memilih. Kita bukanlah benda tanpa kemampuan untuk memilih. Karena Allah memberikan kekuatan itu kepada manusia. Semua kita manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala normal memiliki kemampuan untuk memilih. Dan Allah menyuruh kita untuk memilih. Perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat yang ke-36 dan 37. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan bahwa kita manusia punya kemampuan untuk memilih.
Ayat 36 Allah berfirman, nadhiran lil bashar. Sebagai pemberi peringatan mara bahaya kepada seluruh manusia. Dan peringatan mara bahaya yang Allah sampaikan di dalam ayat ini adalah ketika Allah setelah bercerita tentang neraka. Setelah Allah bercerita tentang neraka di dalam ayat ini, sebelum ayat ini Allah bicara neraka, lalu Allah katakan nadhiran lil bashar. Cerita tentang neraka ini sebagai peringatan mara bahaya kepada manusia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah katakan liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Setelah kalian tahu adanya neraka, setelah kalian tahu adanya mara bahaya, ada neraka di hadapan kalian nanti kelak, silahkan siapa yang mau dari kalian tetap maju kemana? Ke neraka. Au yata'akhkhar. Siapa yang mau dari kalian silahkan mundur. Sudah ada neraka ini. Sudah ada keterangan bahwa ada neraka di hadapan kita, ada jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Lalu kemudian Allah menyuruh kita memilih. Liman syaa'a minkum, barang siapa yang kalian mau ayataqaddam, untuk maju, ya silahkan maju. Kalau dia ingin maju, setelah disampaikan kepadanya ada neraka, ada mara bahaya, ada murka Allah di sana, ada adab yang pedih yang tidak tertanggungkan, yang mau maju silahkan maju. Yang mau mundur, mundur. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan maju dan mundur itu diberikan kepada kita pilihannya. Liman syaa'a minkum, barang siapa yang ingin dari kalian, berarti keinginan kita. Allah mengatakan bahwa maju dan mundurnya kita itu berangkat dari keinginan kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih. Setelah dia tahu dan diberikan peringatan kepadanya akan mara bahaya besar, dia disuruh memilih mau maju terus atau mundur. Jadi kita bukanlah sebuah benda tanpa kemampuan untuk memilih. Sebagian orang mengatakan kepada kita, jadilah Anda bagaikan sebuah tongkat yang terserah Allah mau Allah apakan. Menyerah begitu saja kepada Allah, terserah Allah mau diapakan kita ini. Jadilah bagaikan tongkat, bagaikan benda yang digunakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalimat ini ada benarnya, ada salahnya. Maksud dan tujuannya mungkin benar, bahwa bergeraklah sesuai dengan apa yang Allah mau, lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, lakukan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah cinta. Ini maksud daripada ungkapannya. Tapi kesalahannya, kita diibaratkan tongkat. Kita diibaratkan sebatang kayu. Apakah tongkat dan batang kayu punya keinginan untuk memilih? Tak punya keinginan untuk memilih. Di sini letak kesalahan ungkapan ini yang sering beredar dari lisan manusia dan sampai kepada kita, dan ada orang yang sampaikannya juga kepada kita. Kita dengar langsung dari lisan manusia sebagaimana kita dengar dari lisan kaum muslimin lain yang menyampaikan berita ini kepada kita. Kalau maksud dan tujuannya adalah bergeraklah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, ini benar secara makna. Akan tapi dari sudut lain, ini sebuah kesalahan di mana kita diibaratkan bagaikan sebuah tongkat, yang mana tongkat tidak memiliki kemampuan untuk memilih maju atau mundur. Hal yang sama terjadi dalam ketaatan. Ketika seorang mau istiqomah, Allah mengatakan liman syaa'a minkum an yastaqim. Siapa yang mau dari kalian silakan istiqomah. Maka istiqomah seseorang Allah nisbatkan kepada kemauan dirinya. Kalau mau istiqomah silakan istiqomah di atas kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah
menyuruh kita memilih antara keimanan dan kekufuran. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran sudah datang daripada Rabb kalian. Siapa yang mau iman, silakan iman. Siapa yang mau ingkar dan kufur, silakan ingkar. Maka kita memiliki kekuatan untuk memilih. Kita memiliki keinginan. Ketika kita memilih jalan kebaikan, pilihan kita. Ketika kita memilih jalan kebatilan, kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, keinginan kita. Namun sungguh pun demikian, Allah ingatkan, apapun yang kalian pilih, kalau Allah tidak menginginkannya terjadi, tidak akan terjadi. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian pilih, itu bukan serta-merta kalian pilih lalu kemudian terjadi seperti yang kalian inginkan. Belum tentu. Dia akan kembali kepada keinginan Allah untuk terjadi atau tidak terjadinya. Dan ini Allah katakan di akhir surat At-Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memilih berkehendak melainkan Allah juga berkehendak. Allah juga memilih. Dan Allah dialah Rabb, dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Akan tetapi sadari bahwa, fahami bahwa manusia punya kekuatan untuk memilih, baik dia memilih ketaatan atau memilih kemaksiatan, baik dia memilih keimanan atau memilih kekufuran. Antum sudah biasa membaca surat Al-Kahfi. Namun perlu kita sampaikan ayat yang tadi terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita kembali kepada poin tadi. Rasulullah sudah memberikan peringatan dan telah disampaikan kepada kita tanpa ada yang kurang. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memilih. Maka ibadah yang kita lakukan berawal dari pilihan kita yang Allah izinkan terjadi, dan maksiat yang kita lakukan adalah pilihan kita yang Allah izinkan terjadi. Akhi fiddin, kita tidak akan keluar kehidupan kita ini tentang keibadah dan ketaatan dan maksiat dari 4 poin. Tak akan keluar dari 4 poin. Di dalam poin yang bahasan yang sedang kita bahas sekarang, amalan kita tidak akan keluar dari 4 poin. Pertama, ibadah yang kita inginkan terjadi dan Allah izinkan terjadi. Ibadah yang kita inginkan dan Allah izinkan untuk terjadi. 2, ibadah yang kita inginkan namun Allah tidak izinkan terjadi. Pernah kita mau beribadah namun gak terwujud ibadah yang kita mau itu. Kita menginginkan ibadah namun tak terwujud apa yang kita inginkan itu, pernah? Ya, inilah dia ibadah yang kita inginkan namun Allah tidak inginkan terjadi. Sehingga apa yang kita inginkan belum tentu akan terjadi. Namun kita inginkan. Kita ingin sholat tahajud, namun Allah buat kita tertidur. Berarti tidak terjadi, padahal kita ingin sekali sholat tahajud. Atau yang lainnya. Sebaliknya maksiat. Maksiat yang kita inginkan, yang kita pilih, lalu Allah izinkan terjadi. Maka terjadilah maksiat itu.
Yang kedua, apa yang kedua? Yang keempat. Kalau kita melihat kepada yang ke atas tadi, nampak yang keempat ini apa? Maksiat yang kita inginkan terjadi dan Allah tidak inginkan terjadi. Sehingga kita ingin terjadi nggak terwujud dia. Baik, kita singkirkan nomor 2 dan nomor 4. Kita singkirkan nomor 1, 2, dan 4. Kita ambil nomor 3. Maksiat yang kita inginkan untuk terjadi dan kita pilih maksiat itu dan terjadilah maksiat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang harus kita fahami dalam masalah ini adalah dia adalah pilihan kita. Dia adalah keinginan kita. Dan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali kita. Kenapa kita yang menanggung kesalahan itu? Karena kita telah diberikan peringatan. Kita telah diberikan peringatan mara bahaya. Ini bahaya. Ini mengantarkan kalian kepada murka Allah. Ini mengantarkan kalian kepada neraka Allah. Dan kita tahu. Namun kita lebih utamakan syahwat kita dibanding pengetahuan kita tentang peringatan mara bahaya itu. Yang harus disalahkan dalam kasus ini siapa? Diri kita sendiri. Wong kita memilihnya. Oleh karena itu seorang manusia yang dipaksa melakukan maksiat dan kalau tidak dilakukan maksiat itu dia akan terancam nyawanya, tidak berdosa. Karena dia bukan atas dasar keinginannya. Bergerak dari paksaan yang dia tidak sanggup tahankan. Ancaman mara bahaya besar yang akan terjadi pada dirinya di dunia. Walaupun kalau dia memilih untuk wafat, maka kemuliaan di sisi Allah akan dia dapatkan sebagaimana orang-orang yang bertahan di atas yang hak sampai wafat. Akan tapi ketika dia tidak sanggup tahankan, kemudian dia terpaksa melakukan maksiat itu dengan hatinya tak bertahan di atas keimanan dan ketakwaan, tidak dibebankan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ma'asyarul muslimin, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka, orang-orang yang menjadi penduduk neraka, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Dan ada beberapa ayat yang senada dengan ini, tapi kita ambil surat Al-Ankabut ayat yang ke-40 tersebut. Di awal ayat Allah bercerita tentang orang-orang dari penduduk-penduduk neraka yang di dunianya sudah Allah azab dan di akhirat akan menjadi penduduk neraka. Fir'aun, Qarun, kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan, kaum Nabi Hud yaitu kaum 'Ad. Kemudian Allah berbicara di akhir ayat, Allah berfirman di akhir ayat, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum." Dan bukanlah Allah yang menzolimi mereka. Dengan terjadinya maksiat yang mereka lakukan itu bukan kezoliman Allah kepada manusia, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tapi mereka yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan penduduk neraka dan orang-orang yang sampai kepada neraka dikatakan menzolimi diri mereka sendiri? Karena mereka sudah tahu bahwa maksiat yang mereka lakukan, mereka yang akan menanggung akibatnya. Kita ganti kalimat mereka dengan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita menjadi penduduk neraka, na'udzubillah, akan tapi sekedar untuk memberikan sesuatu yang harus kita sadari bahwa kalau seandainya na'udzubillah kita ke neraka, Allah katakan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan diberitahu oleh Allah sebelumnya bahwa maksiat yang kita lakukan, kita yang akan menanggung akibatnya. Laha ma kasabat
wa 'alaiha maktasabat. Man amila salihan falinafsih, barang siapa yang melakukan amal saleh dia yang akan merasakan kebaikannya, dia akan memperoleh akibat baiknya, dia akan merasakan efek kebaikannya. Wa man asaa, barang siapa yang berbuat buruk atau berbuat maksiat, fa 'alaiha, dia yang akan menanggung beban akibatnya. Maka Allah tidak pernah menzalimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Setelah kita tahu kaidah-kaidah yang tadi kita sampaikan, kita kemudian dalam kehidupan kita di permukaan bumi, dari mulai kita akil baligh sampai kita menutup usia kita di permukaan bumi ini biiznillahi azza wajal, kewajiban kita adalah memilih. Kewajiban kita adalah memilih. Dan ujian kita adalah ada dalam pilihan itu. Pilihan mana yang akan kita pilih? Kalau kita akan memilih jalan ketaatan, itu adalah pilihan kita yang diizinkan Allah terjadi. Dan kalau kita na'udzubillah min dzalik memilih kemaksiatan, itu adalah pilihan kita yang Allah izinkan terjadi. Dan Allah telah menuntun kita melalui wahyunya, ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh pewaris para nabi dan para rasul dari para ulama, yang kita mendengarkan hadis-hadis Nabi daripada mereka, lalu kita berbagi kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Telah disampaikan Allah peringatan bahwa ini adalah akibat daripada perbuatan kita sendiri, yang tidak ada yang perlu disalahkan kecuali diri kita sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kalau kita berbicara jalan-jalan apa saja yang akan mengantarkan kita ke neraka, begitu banyak. Begitu banyak jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia kepada neraka Allah. Seluruh maksiat yang ada di dalam bahasan Al-Quran dan hadis, semuanya jalan-jalan ke neraka dan tidak mungkin kita bahas satu persatu. Namun yang paling besar di antaranya adalah yang paling besar sekali adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah berbicara tentang sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya Allah menyampaikan 3 maksiat besar. Yang pertama kesyirikan, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga adalah perzinaan. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 68, Allah katakan itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh nyawa-nyawa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Kata para ulama, kesyirikan dan kekufuran kesalahan yang paling besar, dan itu kesalahan yang paling besar antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang paling besar. Pokok utamanya adalah kesyirikan. Kesalahan kita yang paling berbahaya kepada manusia adalah pembunuhan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan yang paling besar kepada diri kita sendiri adalah jatuhnya seorang manusia kepada perbuatan zina. Kesalahannya kepada Allah, kesalahannya kepada manusia, dan kesalahannya kepada dirinya sendiri. Setelah ayat ini Allah katakan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan maksiat ini akan dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat. Ini juga bahagian daripada peringatan mara bahaya itu. Wahai orang-orang yang tidak berhenti daripada kesyirikan. Wahai orang-orang yang tidak berhenti daripada membunuh manusia dengan cara apapun yang berakibat kepada pembunuhan dan membuat nyawa melayang. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan itu akan berbahaya untuk manusia dan akan mengakibatkan kematian.
Wahai manusia-manusia yang tidak berhenti daripada perzinaan, Anda diancam oleh Allah dengan adab yang akan berlipat ganda di akhirat pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di neraka dengan dihinakan dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga peringatan marah bahaya daripada Nabi kita tercinta SAW melalui wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan ada adab yang sangat menghinakan di akhirat. Untuk 3 dosa ini dan yang disebut oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini adalah induk-induknya dosa, induk dosa kepada Allah, induk dosa kepada manusia, sesama hamba-hamba, sesama manusia, dan induk dosa kepada diri kita sendiri. Tugas kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa tersebut, menjauhkan diri daripada hal yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan dan adab pedih yang ada di akhirat. Ikhwani wa akhwati fid din, kalau kemudian na'udzubillahi min dzalik, manusia tetap berada di atas syahwatnya dan tidak peduli kepada peringatan-peringatan mara bahaya tersebut, dan tidak peduli kepada ancaman-ancaman Allah tentang nerakanya, tentang murkanya, tentang adabnya yang sangat pedih, dan tetap melakukan itu, ketika nanti akan masuk neraka, malaikat akan bertanya. Malaikat akan bertanya kepada manusia-manusia akan menjadi penduduk neraka. Dengarkan pertanyaan malaikat penjaga pintu neraka kepada orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 71. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan digiring orang-orang kufar kepada neraka jahanam berbondong-bondong, tidak 1 dan 2, sangat banyak. Bahkan manusia yang menjadi penduduk neraka jahanam lebih banyak daripada penduduk surga. Na'udzubillahi min adzabi jahannam, kita berlindung kepada Allah daripada azab di neraka jahanam. Kemudian Allah katakan di ayat seterusnya, wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka malaikat-malaikat penjaga. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul, yang rasul-rasul itu berasal dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian, yaitu dari manusia. Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang mana rasul-rasul itu telah membacakan kepada kalian ayat-ayat daripada Rabb kalian. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan bukankah rasul-rasul itu telah memberikan peringatan kepada kalian, peringatan mara bahaya kepada kalian. Wa yundhirunakum, memberikan peringatan mara bahaya kepada kalian akan pertemuan kalian dengan hari ini. Malaikat bertanya, kenapa masuk neraka? Dulu enggak ada rasul-rasul datang kepada kalian memberikan peringatan bahwa akan ada azab yang sangat besar yang kalian akan masuk segera ke dalamnya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Apa jawaban mereka? Qalu bala. Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami rasul-rasul itu. Telah datang kepada kami peringatan-peringatan mara bahaya itu. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Apalagi yang hendak dibuat? Keputusan Allah telah nyata, telah hak, telah tetap bahwa neraka untuk kami orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli kepada peringatan mara bahaya itu. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Lihat Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 14. Allah berfirman, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, aku peringatkan kalian. Tidak Rasul saja ternyata yang memberikan peringatan kepada kita. Allah Rabbul Alamin mengatakan, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, aku berikan peringatan kepada kalian wahai manusia, ada neraka yang apinya menyala-nyala. Kalau Rasul sudah tidak diindahkan,
Allah tidak diindahkan peringatan mara bahayanya, dan kemudian kita terus mengikuti kemauan kita tanpa peduli kepada mara bahaya tersebut, apa boleh buat? Kita yang akan menanggung akibat daripada perbuatan kita itu. Dan Allah tidak bisa disalahkan, dan Rasul tidak bertanggung jawab akan siapa saja daripada umatnya yang akan menghuni neraka jahanam. Sebagaimana yang kita bacakan di awal ayat yang tadi kita bawakan, wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak dimintai pertanggungjawaban, engkau tidak bertanggung jawab tentang orang-orang yang akan masuk neraka daripada umatmu. Maka berikan kepada peringatan-peringatan bahaya ini kepatuhan dan ketaatan. Takwa, kata para ulama, adalah membuat benteng pertahanan antara kita dan murka Allah, antara kita dan azab Allah, antara kita dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Menurut definisi sebahagian para ulama, takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzaballahi wiqaya. Takwa itu adalah engkau menciptakan sebuah benteng pertahanan, sebuah tameng, sebuah tembok pembatas antara dirimu dan murka Allah, antara dirimu dan azab Allah, antara dirimu dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang dia adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, kepada perintah dan larangannya, itu adalah benteng pertahanan yang akan membuat kita terhindar daripada neraka Allah dan murka Allah dan azab Allah di nerakanya yang luar biasa dahsyat. Itu dia takwa. Apapun yang kita lakukan daripada ketakwaan pada dasarnya untuk menjauhkan kita daripada azab yang teramat dahsyat itu. Dan orang yang semakin peduli kepada kepentingan dirinya untuk selamat dari neraka, dia akan semakin peduli dengan jalan-jalan yang akan mengantarkan ke neraka untuk dia hindari. Semakin kuat keyakinannya akan adanya neraka dan keyakinannya bahwa jalan-jalan ini akan mengantarkan dia ke neraka, semakin kuat dia akan menjauhi larangan-larangan itu. Ikhwani fiddin, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita tahu tentang neraka. Tapi afwan, banyak kaum muslimin yang tidak beriman dengan keimanan yang diinginkan syariat. Keimanan yang diinginkan syariat tentang neraka adalah keimanan yang datang dari hati, yang benar-benar yakin tentang adanya mara bahaya besar di hadapan kita, yang hati itu memerintahkan seluruh anggota tubuh karena dia adalah penguasanya, dia adalah rajanya, untuk menghindari jalan-jalan itu. Ini dia keimanan yang diinginkan syariat. Ini keimanan yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Iman yang benar-benar yakin adanya neraka dan kita menghindari neraka itu dengan menghindari jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada neraka tersebut. Demi Allah, kalau hati benar-benar yakin seperti yang diinginkan, maka hati itu akan memerintahkan anggota tubuh untuk menghindar dari jalan tersebut. Namun permasalahannya, kita sekedar tahu. Kita sekedar beriman tentang adanya neraka itu, dalam arti beriman tahu bahwa akan ada orang yang akan diadab di neraka. Kalau kita tidak patuh, kita akan diadab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, namun bukan keimanan yang memerintahkan anggota tubuh untuk berhenti dari larang-larangan tersebut. Oleh karena itu kita lihat banyak yang tidak peduli. Dia tahu di atas maksiat, dia tidak peduli kepada itu. Dan jangan kita berbicara kepada orang lain, dalam arti kata orang lain, orang yang berada di atas maksiat dan tidak mau taat. Masing-masing kita introspeksi diri, karena kita hanya akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu itu di atas maksiat. Kita sudah tahu apa yang kita kerjakan itu di atas yang dilarang oleh Allah. Kita sudah tahu apa yang sedang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita kepada murka Allah dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita berhenti? Tidakkah keterangan-keterangan yang datang dalam Al-Quran yang sangat banyak tentang neraka sanggup untuk membuat kita berhenti daripada larangan-larangan yang kita sukai tersebut? Soal terjatuh kepada maksiat, tak ada manusia yang lepas darinya. Manusia tak ada yang suci daripada melakukan maksiat kesalahan. Dan orang beriman siapapun selain para nabi dan para rasul pernah terjumus ke dalam kemaksiatan. Jangankan kita, para sahabat tidak lepas dari maksiat. Lihatlah biografi para nabi, biografi nabi kita tercinta Muhammad SAW, terjadi maksiat-maksiat besar dalam kehidupan para sahabat. Ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang mencuri,
ada yang mencaci, ada yang melaporkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nabi dilaporkan kepada orang-orang yang tidak diinginkan. Terjadi kesalahan para sahabat. Dan kalau itu para sahabat, siapa kita? Namun permasalahan yang ingin kita sampaikan ke saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bukanlah sifat orang yang beriman, bukanlah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tahu dia salah namun dia tetap bertahan di atas kesalahan dan tidak mau keluar daripada kesalahan itu. Ini yang sedang kita maksudkan dalam bahasan kita sekarang ini. Soal sekedar terjerumus, enggak ada manusia yang suci. Enggak ada manusia yang lepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Akan tetapi sifat yang tidak baik, sifat yang tidak diinginkan syariat, sifat yang bukan sifat orang yang mukmin. Setelah dia tahu dia sedang berada di atas maksiat, dia sedang berada di atas jalan yang akan mengantarkannya kepada murka Allah dan neraka Allah, dia tidak mau keluar dari jalan itu. Dia tetap betah di jalan tersebut. Dia tetap diberikan oleh dirinya atau diwaswaskan kepada dirinya oleh syaitan, suatu saat dia akan lepas, suatu saat nanti dia akan lepas. Nanti. Namun untuk saat ini dia terus berjalan. Dengan berbagai macam alasan. Kalau tidak begini, tidak dapat rezeki. Tidak begini, bagaimana lagi mencari nafkah. Tidak begini, bagaimana mengayomi. Tidak begini, bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk kaum muslimin. Dan beraneka ragam jalan yang intinya dia belum mau keluar daripada maksiat tersebut. Inti daripada yang dia inginkan, dia tidak mau berhenti dari apa yang dia sukai. Apa yang sedang dia geluti. Sementara kita tidak tahu kapan kematian akan datang menjemput. Oleh karena itu ada seseorang murid daripada Ibrahim bin Adham. Seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan keilmuannya dan kezuhutannya. Ketika minta izin kepada gurunya, dia mengutarakan, bukan minta izin, mengutarakan keinginannya kepada Ibrahim bin Adham untuk berbuat maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, silahkan, tapi jangan gunakan nikmat-nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya. Silahkan berbuat maksiat, tapi jangan gunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Cari nikmat yang bukan nikmat datangnya dari Allah, silahkan berbuat maksiat dengannya. Muridnya bilang, nikmat mana yang bisa saya gunakan untuk selain nikmat Allah? Ya akhi, tidakkah engkau malu? Nikmat Allah yang kau gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Muridnya tetap ngeyel dan mengatakan, namun keinginan saya untuknya kuat. Baik, syarat yang kedua, kalau memang kau tidak mau berhenti, tetap ingin menggunakan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berbuat maksiat kepadanya, silahkan. Tapi cari tempat yang Allah tidak lihat. Cari tempat yang Allah tidak lihat. Cari dimanapun. Berbuat maksiatlah yang bukan di tempat yang Allah yang pemilik tempat itu. Kemudian kita mengatakan, di mana saya akan berbuat maksiat? Di mana saya akan melakukannya? Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gurunya mengatakan, tidak malu engkau? Pakai nikmat Allah, di bumi Allah. Murid tetap mengatakan, saya punya keinginan untuk itu. Kata gurunya, silahkan. Tapi dengan syarat, kalau nanti malaikat maut datang, bilang ke malaikat maut, tunggu dulu, aku mau taubat dulu, baru silahkan datang. Jangan mau diambil nyawamu oleh malaikat maut. Jangan mau diambil nyawamu oleh malaikat maut, tunggu. Katakan kepada malaikat maut, jangan datang dulu sana. Nanti setelah saya taubat baru datang. Bisa? Nggak bisa. Terakhir kata gurunya, kalau masih mau berbuat maksiat juga, syaratnya kalau ditarik oleh malaikat ke neraka, jangan mau ikut malaikat ke neraka. Katakan, saya tidak mau ke neraka, saya maunya ke surga. Syarat-syarat yang diberikan oleh gurunya semuanya mustahil. Kita tidak akan bisa berbuat maksiat tanpa menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa berbuat maksiat di tempat yang Allah tidak lihat. Kita tidak akan bisa berbuat maksiat kemudian kita pastikan setelah kita taubat baru malaikat maut akan datang menjemput kita. Nggak bisa kita pastikan. Dan kita tidak bisa menolak datangnya malaikat maut seketika. Terutama di zaman yang sekarang ini. Di zaman yang kematian mendadak datang sering tiba-tiba. Dan sudah banyak bukti tiba-tiba orang meninggal dunia. Dan tidak akan ada orang yang bisa menolak malaikat Zabaniyah untuk menariknya ke neraka ketika Allah perintahkan malaikat itu untuk menariknya ke neraka.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya berkesinambungan terus di atas kemaksiatan, padahal Allah sudah berikan peringatan kepada kita. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita, itu berbahaya, itu akan mendatangkan adab yang pedih. Ini yang tidak sifat orang mukmin. Soal dia terjatuh kepada kesalahan, apapun jenis kesalahannya itu beraneka ragam, maka ini adalah sifat tabiat manusia. Siapa penduduk surga? Penduduk surga selain para nabi dan para rasul, orang yang pernah terjerumus ke dalam kesalahan, namun dia bertobat dari kesalahannya itu. Dalam istilah ana, semoga istilah ana tidak salah secara syariat. Kalaulah surga hanya dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Kalau hanya dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, karena akan dihuni oleh para nabi dan para rasul. Tapi tidak seperti itu. Penduduk surga adalah orang yang pembunuh yang pernah taubat, yang sudah taubat daripada sifatnya, pelaku riba yang telah taubat daripada ribanya, pezina yang telah taubat daripada zinanya, pelaku syirik yang telah taubat daripada kesyirikannya, pencuri yang telah taubat daripada dosanya, anak yang durhaka kepada orang tua yang telah taubat daripada kedurhakaannya sebelum wafat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penduduk surga terbesar. Ini penduduk surga terbanyak. Namun manusia berbuat dosa dan dia tahu itu jalan ke neraka. Dan dia tahu ada mara bahaya besar di depannya. Namun dia terus berjalan di atas itu dan tidak peduli. Dan hanya cita-citanya atau bayang-bayangnya nanti setelah taubat kita akan meninggal dunia, itu yang dia pertahankan untuk bertahan di atas maksiat ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan ini sifatnya iblis. Nabi Adam dan iblis sama-sama berbuat salah. Yang membedakannya Nabi Adam segera taubat dan iblis berkelanjutan. Dan iblis berada di atas kesalahannya tersebut dan melanjutkan kesalahannya itu. Dua-duanya pada dasarnya berbuat dosa dan salah. Dua-duanya melakukan kesalahan dan melakukan larangan-larangan Allah, melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang membuat Nabi Adam membuat Nabi Adam mulia, setelah berbuat salah ia segera taubat. Dan Nabi Adam segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Benar-benar serius minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosa dan kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis aba wastakbar, dia enggan untuk kembali kepada Allah, dia lanjutkan kesombongannya. Maka orang yang sudah tahu di atas maksiat dan masih continue di atas maksiat dan tidak mau taubat memiliki sifat iblis, aba wastakbar. Dia tahu namun dia penuh dengan kesombongan kepada Allah untuk kembali kepada kebenaran. Dan jangan sampai kita orang-orang yang sudah mengerti, kita orang-orang yang sudah tahu ayat-ayat Allah, sudah tahu hadis-hadis Rasulullah SAW, justru di hati kita bersarang sifat bagikan sifat iblis. Setelah kita tahu itu kebenaran, kita tidak mau mengikuti kebenaran itu. Setelah kita tahu itu adalah kebatilan, justru kita jadikan kebatilan itu bahagian daripada kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Banyak lagi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, larangan-larangan Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya, dan banyak lagi ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran, semua untuk memberikan peringatan mara bahaya kepada kita, bahwa di sana hati-hati wahai manusia, di depanmu ada adab yang sangat teramat dahsyat. Orang yang benar-benar yakin akan menjauhkan dirinya daripada jalan-jalan yang akan mengantarnya kepada adab tersebut. Namun orang-orang yang setengah-setengah yakin, dia juga akan bergerak setengah-setengah. Dan orang yang tidak yakin sama sekali, dia tidak akan peduli kepada larangan-larangan itu, dia akan terobos sesuai dengan kemauannya. Di mana kita akan menempatkan diri kita? Orang yang yakin sehingga benar-benar menjaga diri kita, orang yang setengah-setengah sehingga di akhirat nasib kita pun tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah orang yang tidak yakin dengan itu kemudian menerobos apapun yang dia inginkan demi apa yang dia suka, demi apa yang dia cintai dan apa yang dia senangi dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Bahagian terakhir, walaupun waktu yang sangat sempit,
salah satu pengantar manusia ke neraka yang sangat besar adalah tidak mendirikan salat. Tidak mendirikan salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini dosa yang membuat orang keluar dari agama Islam. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin dan muslimat yang melihat acara ini, mendengarkan acara ini kapanpun, apakah sekarang atau nanti, berhati-hati dengan meninggalkan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muddathir, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin." Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka berkata, "Lam naku minal musallin." Di dunia kami tidak mendirikan salat. Kami tidak termasuk di antara orang-orang yang mendirikan salat. Ayat ini tegas mengatakan bahwa meninggalkan salat jalan ke neraka saqar, tempatnya neraka saqar. Dan ini ancaman berat, wahai saudara-saudariku, dan ancamannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik neraka itu. Sampai di mana kita tahan, sampai di mana kita bisa bertahan dengan keinginan kita dan tidak peduli kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau kita diancam oleh preman pasar kita berhenti. Kalau kita diancam oleh aparat keamanan kita berhenti. Namun bagaimana kalau Allah yang mengancam kita? Di mana kita letakkan ancaman-ancaman itu? Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang membuat benteng pertahanan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 131 dan 132. Allah berfirman, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Takutlah kepada neraka yang telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Bagaimana cara selamat dari neraka itu? Ayat berikutnya, "Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun." Benteng untuk menghindari diri dari neraka Allah adalah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dengan itu mudah-mudahan kalian adalah orang yang dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya inilah benteng kita. Benteng kita untuk tidak sampai kepada mara bahaya besar itu adalah kepatuhan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan ketaatan itu adalah benteng yang membentengi kita daripada murka Allah, yang membentengi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, ya, ini yang bisa kita sampaikan dari materi pada kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan penuh doa agar kita semua yang hadir di majelis ini Allah jauhkan kita dari nerakanya. Allah jaga kita dan orang-orang yang kita cintai dari nerakanya. Dan Allah berikan kepada kita ampunan atas dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Syukran Ustaz, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah Ustaz sampaikan. Mengingat waktu mungkin satu pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan saja Ustaz, mohon izin. Akhwat kayaknya ya. Baik. Oke, sisters deh. Silakan sisters. Ya, dan mohon izin tidak ada pertanyaan atau diskusi di bawah, jadi kita akan maksimalkan di atas sih. Cuman satu dari sisters ada, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Mbak? Saya dengan Tari dari Tebet. Ya, silakan langsung ke inti pertanyaan, Mbak. Silakan. Pak Ustadz tadi bilang ketika kita ingin bermaksiat, lalu Allah mengizinkan itu terjadi. Lalu apa hikmah dibalik itu semua, Pak Ustadz? Dan apabila kita sudah bertaubat dan meninggalkan dosa dan maksiat, mulai memperbanyak ibadah dan mendengar kajian, mengapa hati menjadi lebih sedih dan takut? Apakah ada taubat yang salah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Ketika manusia dilarang untuk berbuat maksiat, kemudian manusia memilih untuk berbuat maksiat dan Allah izinkan terjadi. Sebagaimana yang tadi kita bahas, pertanyaannya apa hikmah di balik semua itu? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Karena Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Sehingga manusia ditakdirkan berbuat salah agar masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sangat Allah cintai.
yaitu orang-orang yang Bertobat. bertaubat. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, kapan taubatnya? Taubat dari apa? Nggak pernah berbuat salah. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan peringatan dan kita masih nyengil mau berbuat salah, lalu Allah takdirkan keinginan kita terjadi, Allah membukakan pintu kebaikan yang lebih besar setelahnya, yaitu pintu kebaikan kalau seandainya kita mau bertobat dan kembali kepada Allah yang menanti kita jauh lebih luar biasa. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, seandainya kalian ini adalah manusia-manusia yang tidak lagi berbuat dosa, kan ini yang kita idam-idamkan, namun idam-idaman yang mustahil. Kalau seandainya Allah tidak ciptakan kita berdosa, ya alangkah indahnya. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian ini adalah manusia-manusia yang tidak lagi pernah berbuat dosa, kata Nabi, Allah akan hilangkan kalian di permukaan bumi. Allah akan habiskan kalian. Kemudian Allah akan datangkan kaum yang lain selain kalian, di mana mereka berbuat dosa, lalu mereka minta ampun dan Allah ampuni. Bukankah Allah suka mengampuni? Siapa yang akan diampuni kalau tidak ada yang berdosa? Bukankah Allah suka memaafkan? Jawabannya atau tidak? Siapa yang akan dimaafkan kalau tidak ada yang berdosa? Jadi permasalahannya bukan kita berdosa atau tidak. Permasalahannya apakah kita mau minta ampun atau tidak. Bukan permasalahannya kita pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Bukan itu permasalahannya, semua kita pernah. Namun permasalahannya adalah apakah kita mengetuk pintu taubat atau tidak. Apakah kita benar-benar kembali kepada Allah atau tidak. Oleh karena itu Nabi Adam Allah jadikan sebagai suri tauladan berdosa dan bersalah. Dan dia adalah Abul Bashar, ayahnya manusia, dan sifat-sifatnya akan terwujud kepada garis keturunannya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maksum, para nabi dan para rasul. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi hikmah di balik semua itu adalah karena Allah mencintai orang yang bertaubat, karena Allah ingin memaafkan, Allah ingin mendengar permintaan ampun dari hamba-hambanya, maka Allah takdirkan apa yang ia takdirkan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu para malaikat pernah berbuat dosa? Malaikat pernah berbuat dosa? Tak pernah. Semua kehidupan mereka adalah ketaatan. Tapi bukan mereka yang merasakan nikmatnya surga. Bukan para malaikat yang merasakan nikmatnya surga. Mereka ada di surga. Mereka bersama orang-orang yang beriman. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali kalian, kami orang-orang dekat kalian di dunia dan di akhirat. Namun bukan mereka penikmat surga. Justru yang menikmati surga adalah manusia-manusia yang bersalah itu. Namun sebelum wajalnya datang, dia telah tinggalkan kesalahan itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat yang tidak berdosa menunggu mereka di surga untuk memberikan kabar gembira. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah berikan penjaga-penjaga pintu surga dan malaikat-malaikat yang ada di depan pintu surga dan untuk menyambut orang-orang yang bersalah ini. Dan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Fadkhuluha. Masuklah ke dalam surga. Ya akhi, malaikat yang tidak pernah berdosa mempersilahkan kita ke surga sementara kita berdosa. Namun itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi permasalahannya bukan kita dihancurkan dengan dosa, akan tapi permasalahannya kita ingin dimuliakan Allah dengan taubat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertaubat. Pertanyaan yang kedua tadi. Amin. Ana saking panjangnya yang pertanyaan kedua tidak ingat. Silakan diulang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama tentang hikmah. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Hikmah. Ya. Kalau kita bertaubat datang rasa sedih. Sedih atas dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Datang rasa apa lagi? Rasa takut terhadap dosa kita masa lalu. Enggak ada masalah. Justru sedih dan menyesali masa lalu di atas maksiat
Dan takut akan maksiat itu adalah bahagian daripada kebaikan. Justru kalau kita tidak takut lagi dengan dosa-dosa kita berbahaya. Justru orang yang tidak pernah sedih telah menghabiskan waktunya di atas maksiat, taubatnya dipertanyakan. Karena salah satu syarat taubat menyesali masa lalu. Dan bukankah penyesalan itu adalah akibat daripada, bukankah penyesalan itu akan berbuah kesedihan karena kita telah berbuat hal yang dimurkai oleh Allah, maka ini wajar. Rasa takut wajar. Namun hal yang harus terjadi ketika kita takut, kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasa aman. Satu-satunya yang kita takut darinya dan kita harus mendekat kepadanya adalah Allah. Takut dari api harus menjauh dari api. Takut dari binatang buas harus menjauh dari binatang buas. Takut dari bencana harus menjauh dari tempat-tempat yang diperkirakan akan memberikan bencana. Namun takut kepada Allah tidak bisa kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa sedih dan rasa takut setelah bertaubat akan apa yang kita lakukan di masa lalu, dan kita kekhawatiran kita tidak mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa ta'ala, itu bukan suatu hal yang sifatnya negatif. Sifat negatif manakala setelah kita bertaubat kita menjadi orang yang malas beribadah. Takut terus sehingga tidak ada harapan besar dari Allah yang akan menerima taubat kita, dan tidak ada harapan besar dari Allah yang mau mengampunkan seluruh dosa. Takut saja dan tidak ada harapnya bahwa ia akan diterima dan diampuni oleh Allah dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini jawaban kita atas pertanyaan saudari kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah menyatukan jasad kita di masjid ini, kelak di akhirat menyatukan jasad kita di dalam surganya. Amin. Dan menjauhkan semua kita dan orang yang kita cintai dari nerakanya. Amin. Dan semoga ketika berhisab semua kita diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas penyampaian ilmunya, dan antum semua hati-hati di jalan ya. Semoga Allah mudahkan kita ketemu kembali di Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi